Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Adi Kusuma, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan atau membahas tentang novel Tuan Direktur. Baik teman-teman, novel ini ditulis oleh Buya Hamka. Novel ini memiliki tebal 130 halaman. Dan novel ini diterbitkan itu oleh Gema Insani. Novel Tuan Direktur adalah sebuah novel Indonesia terbitan tahun 2017 yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama pena Hamka. Novel Tuan Direktur pada awalnya ditulis sebagai cerita bersambung dalam majalah yang dipimpin oleh Hamka, pedoman masyarakat, sebelum akhirnya diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1939 sampai 1968. Dan novel ini telah mengalami 4 kali cetakan dalam bahasa Indonesia. Dan novel yang saya baca ini adalah novel terbitan Gema Insani tahun 2017. Novel ini menggunakan plot maju yang ceritanya terbagi dalam 12 bab. Siapa sih Buya Hamka itu? Buya Hamka adalah ulama atau sastrawan politikus pahlawan Indonesia dan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Buya Hamka merupakan tokoh Indonesia yang fenomenal karena dia terkenal di dalam dan di luar negeri. Dalam 73 tahun usianya itu, ia telah menulis 90-an buku. Pemikiran dan karya-karyanya fenomenal dan terkenal sepanjang zaman. Salah satunya yaitu novel Tuan Direktur ini. Dalam novel ini, Buya Hamka memberikan pemahaman yang mengangkat isu buruh dan majikan. Sebagai alur ceritanya, sifat tamak dan rakus merupakan hal yang harus dihindari, terutama dalam ajaran Islam. Sesungguhnya, manusia pada umumnya sangat mencintai harta dan tidak pernah merasakan puas dengan apa yang dihasilkan. Buya Hamka menyampaikan pemahaman Islam sederhana. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi review dan sinopsis yang bisa saya bacakan dari novel Tuan Direktur ini. Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Baiklah, sekarang saya akan menceritakan kembali tentang novel Tuan Direktur ini. Pada novel ini menceritakan tentang seorang anak muda dari Banjarmasin yang mencoba peruntungannya di kota besar, yaitu kota Surabaya. Dengan bermodalkan keyakinannya, dia akan memperoleh derajat yang telah diperoleh orang lain. Jazuli, demikianlah namanya. Seorang saudagar yang keras hati, diawali dengan menjual barang emas intan kecil-kecilan. Kemudian dia berhasil membuka sebuah kedai emas intan yang besar di kota Surabaya. Bahkan perusahaannya itu tidak kalah dengan perusahaan kepunyaan bangsa Eropa, sampai-sampai mempunyai langganan sampai ke luar negeri. Awalnya dia itu datang ke kota Surabaya dengan kekerasan hati, dengan kantong kosong. Namun berkat keyakinannya dia, kian lama kian berubah sehingga dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Akan tetapi setelah ia mendapatkan kekayaannya itu, ia masih belum merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Namanya juga manusia, pasti akan merasa kurang cukup ya, dan kurang bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Setelah mendapatkan kekayaannya itu, ia ingin kehormatan. Setelah mendapatkan kehormatan, ia ingin mendapatkan kemuliaan. Setelah mendapatkan kemuliaan, ia ingin meminta tambah lagi dan lagi. Tidak heran lagi bahwa sekarang yang terlihat hanyalah tinggal Jazuli yang berenang di dalam uang. Mempunyai keyakinan bahwa segala macam kehormatan dan keanggukan kepala dari orang lain akan dapat dibeli dengan uang. Sesungguhnya dunia itu tidak pernah mempunyai kecukupan. Jika orang berlari mengejar kekayaan uang, dengan tidak sadar orang itu telah miskin dalam perkara akhlak. Kalau orang berlari mencari sahabat yang mengangkat-ngangkat dengan tidak sadar, ia pun telah miskin sahabat yang mampu menunjukkan budi bahasa yang baik.
Kalau orang berlari mencari pergaulan di kalangan orang-orang tinggi, dengan sendirinya orang itu pun kehilangan teman-teman di kalangan orang rendah-rendah. Tuan Direktur Jajuli ini masuk ke dalam jajaran pejabat tempatnya bekerja. Dengan angkuh diletaknya topi di atas penyangkut. Kemudian dia duduk di meja-meja yang lainnya. Pegawainya bekerja dengan asik dan tidak ada seorang pun yang berani mengangkat muka saat beliau masuk ke dalam. Di depan sisi lemari-lemari kaca yang indah, seorang anak muda dan dua orang gadis cantik melayani para tamu yang datang menawar berlian-berliannya dengan bangga. Ia memperhatikan beberapa bangsa masuk ke dalam kedainya yang sedang diterima amat hormat oleh kedua pelayan perempuan dan anak muda itu. Sambil tangannya bergendang-gendang kecil di kaki kursi, dia menarik telepon dan menyuruh seorang temannya untuk datang ke toko yang biasa dia panggil dengan nama Margono. Tidak lama kemudian masuklah dua orang. Seorang memakai seragam, tidak bertopi, gagah dan tegap perawakannya, agak muda, sedangkan yang satunya lagi berpakaian haji, yang tak lain yaitu adalah Tuan Margono dan Haji Salmin. Keberhasilannya dalam membangun usaha membuat Jajuli lupa akan sahabat-sahabat lamanya yang menjadi teman saat ia masih susah dahulu. Kini ia lebih memilih untuk berteman dengan Tuan Margono serta Haji Salmin, yaitu si penjilat bermuka dua yang selalu punya rencana buruk di balik setiap perbuatannya itu. Begitu pula dengan bawahannya, yaitu yang bernama Kadri, yang selalu menghasut Jajuli atau Tuan Direktur itu, sampai-sampai Tuan Direktur memecat atau memberhentikan beberapa pelayan yang lainnya. Yang tak lain adalah Fauji. Fauji itu merupakan pemuda yang pintar dan jujur terhadap pekerjaannya. Fauji itu sangat pintar dalam menarik hati orang-orang untuk membeli berlian di kedai emas milik Tuan Direktur. Berkat adanya Fauji, kedai emas milik Tuan Direktur selalu ramai didatangi oleh saudagar dan bangsa asing. Akan tetapi karena hasutan dari bawahannya yaitu Kadri, Jajuli memecat Fauji karena Fauji dianggap bisa membuat kemunduran bagi usahanya. Setelah berhenti menjadi anak buah Jajuli, Fauji tidak putus asa mencari pekerjaan. Sampai-sampai pada suatu hari ia dipertemukan oleh seorang kakek tua, pemilik tanah dan rumah sewa di daerah kumuh pinggir kota, yaitu yang bernama Pak Yasin. Pak Yasin ini merupakan orang yang sederhana, baik hati dan rajin, memberi nasihat kepada pedagang yang menyewa tanahnya. Sampai-sampai pada suatu hari tanah Pak Yasin ini ingin dibeli oleh Jajuli secara paksa. Akan tetapi Pak Yasin tidak ingin menjual tanahnya dan tidak sedikit pun tergiur akan harga tawar yang diberikan Jajuli. Segala cara dihalalkan Jajuli agar bisa mendapatkan tanah Pak Yasin. Tetapi Pak Yasin mempunyai kekuatan yang tidak dipunyai oleh Tuan Direktur. Banyak pengajaran yang ingin disampaikan oleh Hamka dalam novel ini dengan memolakan kisah hebatnya Jajuli yang membohongi keadaan sebenarnya serta sanggup menipu rekan kongsinya yang digambarkan melalui Haji Nawawi. Untuk kepuasan ditampilkan dua tokoh yang menjadi pengampu kepada Tuan Direktur, yaitu Tuan Margono dan Haji Salmin. Ketamakan dan kerakusan senantiasa menjadi pegangan hidup Jajuli.
sehingga sanggup menghabiskan uang yang begitu banyak untuk mendapatkan tanah Pak Yasin. Novel Direktur menceritakan dua suasana kemanusiaan manusia di Surabaya. Satunya yang serba rakus dan penuh penipuan, dan sifat mereka sebagai pengejar masa kini yang hanya di depan mata melalui watak Jazuli serta penjilatnya yaitu Margono dan Haji Salmin. Sementara di satu sudut lagi diwakili oleh Pak Yasin dan Haji Nawawi dan Fauzi. Seakan-akan pengarang mengajak pembaca supaya meneliti satu sudut yang perlu diketahui di sebalik alam nyata. Nah, bisa dilihat teman-teman dari sifat atau watak dua tokoh utama tersebut, yaitu Tuan Direktur yang punya watak sombong dan serakah, sedangkan Pak Yasin yang baik hati, pemurah dan kesederhanaannya. Teman-teman, janganlah kita sekali-kali mempunyai atau berpikiran akan watak dari Tuan Direktur itu. Teman-teman, sebagai manusia, kita janganlah serakah akan kekayaan atau benda selagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita bersyukur, itu akan terasa lebih baik loh. Dan perbuatan atau watak dari Tuan Direktur adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan loh. Sebaiknya contohlah watak dari Pak Tua atau Pak Yasin itu yang mempunyai sikap baik hati, pemurah, dan sederhana. Jika di dunia ini kita menjadi orang baik hati, pasti akan dipandang dan dihormati oleh banyak orang. Orang suka berteman kepada kita, orang suka berdekatan dengan kita, dan banyak dibicarakan oleh banyak orang bahwa kita mempunyai sikap yang baik hati. Jadi teman-teman, janganlah kita mempunyai sikap kayak atau watak kayak Tuan Direktur ya. Kita harus mencontoh watak dari Pak Yasin tersebut agar kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, novel Tuan Direktur karya Hamka ini menceritakan mengenai perbedaan watak dari dua tokoh utama, yaitu Tuan Direktur dan Pak Yasin, yang keduanya memiliki watak yang berbeda atau bertolak belakangan. Tuan Direktur memiliki sikap sombong, serakah sama uang, dan sampai-sampai melupakan Tuhan saat keinginannya sudah tercapai. Sedangkan Pak Yasin seorang kakek tua yang baik hati, sederhana, dan dekat dengan Tuhan. Dari cerita ini kita dapat melihat dan berpikir akan keserakahan yang dimiliki manusia, termasuk bagaimana uang dapat membuat kita menghalalkan segala cara dan mempengaruhi akal sehat kita. Janganlah kita sekali-kali berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu tidak baik, dan kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun tidak banyak. Akan tetapi jika kita bersyukur dan menikmatinya dengan senang hati dan bahagia, maka akan terasa kenikmatannya. Ayo teman-teman yang belum punya novel Tuan Direktur ini, atau yang sudah punya novel ini, ayo mari kita baca bersama-sama dan resapi novel ini. Novel ini sangat bagus buat kita. Novel ini mengajarkan tentang watak dan sifat-sifat manusia. Novel karya Buya Hamka yang satu ini sangat bisa dijadikan pelajaran buat kita. Ceritanya itu apa? Ceritanya sangat menarik dan bagus buat dibaca. Dan kisah-kisahnya pun sangat bisa menjadikan inspirasi buat kita atau membuka pikiran hati kita. Kita bisa melihat dari novel ini bahwa sikap ketamakan kekayaan ini tuh bisa membuat atau merugikan diri kita sendiri loh. Nah, ayo teman-teman, segera yang belum punya novel Tuan Direktur ini dan yang sudah mempunyai, segera bacalah dan resapi dengan baik. Karena
cerita di dalam novel ini tuh yang dituliskan oleh Buya Hamka ini sangatlah menarik dan seru sekali untuk dibaca. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan atau ceritakan dari novel Tuan Direktur karya Hamka ini. Bila ada salah kata dalam perkataan dan penyampaian cerita ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.